Kedua, bagi saya sekarang Kapolri dan DPR ya harus segera mengevaluasi tegas Kapolrestabes Semarang. Ini contoh yang sangat buruk buat institusi kepolisian dan harusnya dipecat segera. Pecat jabatannya dan periksa secara etik. Karena membuat cerita tentang sebuah peristiwa, apalagi sampai berusaha merekayasa, itu juga tindak pidana, menutupi perkara. Jadi bagi saya pecat Kapolresnya, periksa secara kepegawaian dan secara etik. Bila perlu memang dipidana juga. Bapak Kapolrestabes khususnya segera mengklarifikasi apa yang disampaikan kemarin, bahwasanya saudara seagama adalah anggota KREA atau anggota gangster atau apa itu, tolonglah segera diklarifikasi. Untuk kita dari pihak keluarga tetap kita pantau kasus ini biar intinya diadili dengan seadil-adil. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita langsung gas saja ya. Kita kawal kasus pembinihan anak SMK di Semarang ya. Oke, kita lanjut ya. Atau kasus pengedoran yang terjadi di Semarang yang sampai saat ini terduga pelaku statusnya masih terperiksa dan belum tersangka. Nah, itu anehnya di situ ya. Jadi di sini Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mendesak Kapolri untuk memberhentikan Kapolrestabes Semarang yang berupaya menutupi fakta pembinihan GRO ya, pelajar SMK di Semarang ya. Jadi mereka melihat upaya menutup-nutupi kasus yang kerap kali menjadi modus kepolisian untuk menghapus jejak kejahatan kepolisian. Demikian pernyataan resmi dari pengurus YLBHI pada hari apa itu, lupa saya, beberapa hari yang lalu ya. Ya sudah lumayan lama juga ya. Dalam keterangan resmi tersebut dikatakan bahwa pola serupa digunakan dalam sejumlah kasus. Di antaranya kasus Sambo, kasus Afif Maulana, kasus Vina Cirebon, dan yang terakhir ini kasusnya almarhum GRO. Untuk selengkapnya mari kita simak ya, langsung aja gas. Kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sebelum dilakukan tindakan tegas. Yang kedua, bagi saya sekarang Kapolri dan DPR ya harus segera mengevaluasi tegas Kapolrestabes Semarang. Ini contoh yang sangat buruk buat institusi kepolisian dan harusnya dipecat segera. Pecat jabatannya dan periksa secara etik. Karena membuat cerita tentang sebuah peristiwa, apalagi sampai berusaha merekayasa, itu juga tindak pidana, menutupi perkara. Jadi bagi saya pecat Kapolresnya, periksa secara kepegawaian dan secara etik. Bila perlu memang dipidana juga. Ini menyala. Ini pernyataan Kapolrestabes Semarang ya. Ini pernyataannya kayak gini nih, menyatakan kayak gini ya. Nah, jadi korban itu GRO itu adalah anggota kelompok, suatu kelompok ya yang didanai oleh bos judul oleh bos judul ya, didanai, dan dana itu digunakan untuk membeli benda panjang runcing satu, yang kedua untuk membeli miras, yang ketiga untuk menyewa villa bersenang-senang dengan teman-teman sekelompoknya yang dinamakan G.R, katanya itu. Ini pernyataannya. Oke, langsung kita simak aja. Kelompok gangster ini kan ada beberapa aktivitasnya, Pak. Jadi uang itu kemudian dapat dari situs judi online, itu ada barternya. Jadi mereka harus mengendorse judi itu ke grup-grup mereka untuk mendapatkan biaya, untuk mendapatkan uang. Nah, uang ini dipergunakan untuk membeli sajam, kemudian membeli miras, kemudian menyewa villa untuk rekreasi. Nah, itu dimanfaatkannya untuk uang yang didapatkan dari judi online itu, Pak. Jadi penggunaan istilah gangster itu sebenarnya muncul dari anak-anak itu, Pak. Tadinya tidak tahu kalau di situ ternyata Pak Kapolres bawa wartawan dan judinya di depan saya, dan terus orang itu bilang ke saya, Pak, ini untuk biar beritanya tidak menyebar kemana-mana, sebaiknya dari keluarga korban membuat video pernyataan bahwa keluarga
agama sudah mengikhlaskan kejadian ini dan tidak akan membesar-besarkan masalah ini, dan untuk masalah hukum selanjutnya diserahkan ke pihak Polrestabes. Seperti itu. Oke kawan, kita lanjut dengan keluarga GRO ya, atau keluarga korban ya. Dari pihak kepolisian mengatakan bahwa korban GRO meninggal karena didor pada saat melawan Aibda RZ saat pembubaran selawuran ya. Jadi ketika dihentikan, infonya kan selawuran. Cuma ketika dilerai atau akan dibubarkan, rombongan GRO sendiri menyerang, makanya didor. Nah, itu kata polisi. Pernyataan tersebut ditolak oleh pihak keluarga almarhum GRO ya. Jadi GRO adalah anak pendiam, berprestasi, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat dalam kenakalan. Jadi keluarga menolak, soalnya almarhum anak pendiam, dia tidak punya atribut yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang aneh itu ya. Misal kaos, slayer, ataupun benda yang panjang runcing, itu nggak pernah sama sekali ya. Jadi GRO baru pulang larut malam belakangan ini karena berlatih pencak silat. Berlatih pencak silat itu pulangnya malam kan biasa, sambil main sama temennya. Dan juga sudah ditelepon bapaknya, katanya baru cari makan. Kan habis latihan pencak silat itu lapar terus cari makan, kan gitu. Sepulang dari cari makan itu, itulah ada kejadian seperti itu. Oke, selengkapnya langsung aja kita lanjut lagi. Dan itu enggak mau saya gitu. Terus Pak Kapolres juga bilang enggak apa-apa Pak, nanti Bapak memberi pernyataan seperti ini aja. Terus Pak Kapolres dia itu mengulangi itu, bikin bahwa ini keluarga agama tidak mengikhlaskan ini kejadian ini, dan tidak akan memperbesar masalah ini, dan untuk masalah hukumnya nanti diserahkan ke pihak kepolisian besar. Tapi tetap saya tidak mau Pak, karena ini harus saya harus rembukan dengan keluarga besar kami. Saya tidak berani untuk memutuskan atau memberi pernyataan sendiri gitu. Namanya damar, saya baru tahu itu namanya damar. Dan itu dia pulangnya tuh duduknya sebelahnya Pak Kapolres. Satu mobil? Satu mobil. Pak, sama ciri-ciri Pak, kalau nama kan kurang kuat ya, kalau ciri-ciri? Putih ya, putih agak gemuk gitu. Gempal ya Pak? Iya, gempal. Pakaian? Polrestabes khususnya segera mengklarifikasi apa yang disampaikan kemarin, bahwasanya saudara seagama adalah anggota KREA atau anggota gangster atau apa itu, tolonglah segera diklarifikasi. Untuk kita dari pihak keluarga tetap kita pantau kasus ini biar intinya diadili dengan seadil-adilnya. Pak Erwin, kemarin yang hadir dari polisi, apakah dari keluarga juga sempat diundang sebetulnya hadir di Komisi 3 DPR? Oh ya, untuk kita sudah konfirmasi sama pihak keluarga yang di Semarang juga, bahwasanya sebenarnya dari pihak keluarga kami mendapatkan undangan, cuman informasinya minggu malam itu dibatalkan, dipending lah seperti itu. Jadi dari pihak keluarga kami tidak ada yang mewakili ke sana. Oke, ini kemarin keterangannya ternyata ada beda narasi. Bagaimana tanggapan keluarga? Ternyata bukan tawuran. Nah, makanya itu Bapak. Jadi kita dari pihak keluarga itu sangat menyayangkan dari pihak Kapolrestabes yang terlalu dini lah untuk menyampaikan statement-statement yang kemarin beliau sampaikan di media itu bagi kami keluarga terlalu dini. Bahwasanya untuk bukti-bukti dan sebagainya itu kan belum cukup sebenarnya untuk melakukan reka ulang itu sebenarnya juga belum cukup Bapak. Oh, oke. Belum cukup, terlalu dini. Kemarin Kapolrestabes juga bilang meminta maaf, siap bertanggung jawab. Bagi keluarga, tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan oleh Kapolrestabes Semarang? Kalau bagi kami keluarga agama, yang pasti saya mohon kepada pihak Kapolrestabes untuk mengklarifikasi statement yang kemarin beliau sampaikan di media, bahwasanya saudara kami atau keponakan kami adalah gangster, anggota KREA dan sebagainya. Itu tolong dibersihkan Pak, di media umum juga. Kalau untuk proses hukumnya bagaimana Pak Erwin? Terakhir kami info, status masih terperiksa, belum tersangka. Untuk sejauh ini mungkin kami melihat di media juga masih
terperiksa ya. Jadi kami dari pihak keluarga memohonlah kepada beliau-beliau bapak-bapak dari pihak Polri untuk segera menindaklanjuti, khususnya untuk segera melaksanakan sidang kode etik kepada pelaku. Kalau saat ini upaya untuk mencari keadilan yang dilakukan oleh keluarga apa saja Pak Erwin? Kalau kami dari pihak keluarga yang pasti ya itu saja Pak, kami selalu berkomunikasi antara kami keluarga di Sragen dan juga di Semarang, dan kami juga berusaha untuk mencari mungkin bukti-bukti yang sekiranya nanti menguatkan untuk saudara agama biar keluar dari istilahnya anggapan mereka sebagai anggota gangster dan sebagainya itu. Ini ada rencana menuntut pidana pelaku penembak karena kan saat ini masih dipatsuskan untuk sidang etik, atau Kapolres juga ada tuntutan pidana tidak dari keluarga rencana? Kalau untuk dari keluarga kita sudah serahkan kepada keluarga kami yang ada di Semarang, Bapak Subabang, untuk kelanjutan dari pihak pelaku tetap nanti pihak dari keluarga Semarang yang akan melanjutkan. Tapi kami tetap dari pihak keluarga menuntut untuk melaksanakan proses hukum ini dengan seadil-adilnya. Pak Erwin, tempo hari sempat ada kabar intimidasi. Bagaimana saat ini ketika sudah ada DPR, apakah masih ada intimidasi pada keluarga soal ini Pak Erwin? Sejauh ini setelah kemarin ada pertemuan di DPR tidak ada intimidasi pada keluarga kami, dan juga dari pihak keluarga kita yang di Semarang tidak ada. Apa saja yang sudah disampaikan oleh polisi dari Polrestabes Semarang kepada keluarga yang di Semarang ataupun juga yang di Sragen, Pak Erwin, untuk kasus ini? Untuk kasus ini mungkin yang intens langsung berhubungan dengan beliau Bapak Subabang, Bapak. Oh, jadi menyerahkan pada keluarga yang di Semarang? Siap. Baik. Untuk yang kasus intimidasi, bisa sedikit cerita bagaimana saat itu terjadi dan bagaimana keluarga merespons adanya dugaan intimidasi tersebut, Pak Erwin? Untuk kasus intimidasi itu kita dari pihak Sragen untuk persisnya seperti apa memang kita tidak tahu. Cuman kalau memang itu dibutuhkan bisa langsung berkonfirmasi dengan keluarga kita yang ada di Semarang.